Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Anak-anak Bumia, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari kita lanjut ke materi hari ini. Dari hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada 4 cara. Yang pertama ada biji, ada dengan cara tunas, ada juga yang cara dengan umbi, dan yang terakhir ada dengan cara spora. Perkembangbiakan yang dilakukan secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, anak-anak Bumia, sebagian besar tumbuhan itu berkembang biaknya dengan cara biji. Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji. Biji akan berkembang menjadi tanaman baru. Lalu tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah lagi. Nah, itu yang disebut dengan perputaran tahapan perkembangan atau yang disebut juga siklus atau daur hidup. Jadi daur hidup itu tidak hanya pada hewan tetapi juga pada tanaman. Nah, anak-anak Bumia, coba yuk kita perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini yang disebut biji yang ada di dalam buah. Nah, terdapat bagian-bagian biji. Nah, yang pertama adalah embrio. Nah, embrio adalah bagian calon tumbuhan baru. Nah, lalu di luaran biji terdapat selimut. Nah, selimut biji ini fungsinya adalah untuk melindungi biji. Lalu di dalam sini ada namanya kotiledon. Nah, kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Di halaman 155, kita mengamati gambar tentang daur hidup tanaman semangka. Nah, kita melengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Oke, materi selanjutnya kita lanjut di halaman 155. Kita akan mengamati gambar yaitu tahapan daur hidup pada tanaman semangka. Semangka merupakan buah yang perkembangbiakannya adalah dengan cara biji. Jadi anak-anak Bumia, tahapan pertama daur hidup semangka adalah dimulai dari biji. Nah, biji semangka ini ada di dalam buah semangka yang sudah matang. Nah, kita pisahkan dengan daging buahnya sehingga kita menemukan benih atau bibit. Nah, biji semangka ini mempunyai cangkang yang keras dan di dalamnya terdapat bagian-bagian biji, yaitu ada embrio, ada kotiledonnya, dan juga ada selimut biji. Karena cangkang bijinya keras, maka sulit tumbuh di dalam tanah. Nah, bagaimana caranya? Kita membantu semangka agar cepat tumbuh dengan cara sedikit merobek cangkangnya agar tunasnya dapat leluasa bertumbuh. Nah, setelah sudah biji yang telah kita tanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tunas kecil atau yang disebut dengan berkecambah. Nah, tunas ini akan terus memanjang hingga terlihat di permukaan tanah dengan beberapa daun yang berjajar seperti di bagian E. Nah, pada tahap ini tunas semangka sebaiknya diletakkan di dekat sebuah kayu. Nah, kenapa? Karena nantinya kayu ini akan berguna sebagai media merambat semangka sebab batang semangka akan segera bertumbuh. Nah, nanti pohon semangka atau tumbuhan semangka akan merambat seperti di bagian C. Dalam beberapa waktu akan muncul bunga. Lalu terjadi penyerbukan pada bunga yang akan membentuk buah semangka. Bunga semangka memiliki 2 kelamin. Untuk satu bunga yaitu ada jantan dan juga betina sekaligus. Bunga semangka memiliki ukuran yang cukup besar dan berwarna kuning. Nah, setelah tadi sudah penyerbukan bunga, akan
tumbuh menjadi buah semangka. Nah, buah ini awalnya berukuran kecil, lalu akan tumbuh menjadi semakin besar. Ketika buah semangka sudah berukuran besar, akan matang, maka itulah yang siap dipanen. Oke anak-anak Bumi ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di halaman 156. Tadi kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji. Nah, di halaman 156 ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Nah, tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya ada pada pohon pisang, daun cocor bebek, dan juga pada pohon bambu. Nah, mana yang disebut dengan pohon induk, mana yang disebut dengan anak induk. Nah, contohnya ada di pohon pisang. Nah, yang Bumi lingkari ini disebut dengan pohon induknya atau tanaman induknya. Nah, kalau ini disebut dengan anak induk. Anak induk ini akan tumbuh berkembang menjadi pohon baru. Kalau daun cocor bebek, tunasnya itu tumbuh di tepi daun seperti ini. Nah, kalau pohon bambu sama dengan pohon pisang, dia anak induknya tumbuh di dekat pohon induknya. Anak-anak Bumi ya, tahu nggak batang pohon bambu ini banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah digunakan untuk bermain. Nah, coba perhatikan di halaman 157. Ini adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu disebut dengan permainan lompat bambu. Nah, cara bermain lompat bambu, kita membentuk sebuah kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Nah, seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya akan bertugas memegang batang bambu. Nah, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Nah, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu dan lakukan secara bergantian. Nah, dalam permainan bambu, kita pentingnya melakukan kerjasama. Nah, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Apa yang terjadi apabila tidak kompak, maka akan membahayakan pemain dan pemegang bambunya. Yang pertama, kalau tidak kompak atau tidak bekerja sama, tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Lalu kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan juga terjepit bambu. Selain kerjasama, kita juga membutuhkan konsentrasi pemain dan saling bekerja sama agar tidak membahayakan semua pemain. Oke anak-anak Bumi ya, materi telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.